Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua ayah bunda yang sudah join di Instagram TV kolaborasi antara Rumah Lebah dan Pobi. Nah, saat ini kita akan membahas satu topik bersama owner kami, Mbak Ratih Pusparahmani. Pertama kita perkenalan singkat dulu kali ya. Mbak Ratih ini adalah ibu dari 2 anak dengan pendidikan terakhir Magister Psikologi Terapan Anak Usia Dini. Kesibukannya adalah sebagai founder Ide Mainku dan juga owner Rumah Lebah sendiri. Mungkin untuk ayah bunda yang baru tahu Rumah Lebah itu apa, kita tuh sebenarnya lembaga non formal yang fokus pada isu-isu keluarga, pengasuhan, dan pendidikan juga. Jadi khususnya yang berkaitan dengan anak usia dini, gitu singkatnya. Udah join nih Mbak Ratihnya. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Asri, Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, sudah siap ya Mbak ya, malam ini kita membahas topik seputar pentingnya bermain bersama anak gitu. Insya Oke, Allah siap Mbak. kita langsung masuk aja ya Mbak ya. Sebelum kita jauh-jauh nih ngomong pentingnya bermain bersama anak, kira-kira bisa jelasin kah Mbak, bermain itu sebenarnya apa sih? Sejauh mana kegiatan itu tuh disebut dengan bermain? Silahkan Mbak Rati. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Asri yang sudah menjelaskan dan memperkenalkan saya dan juga menjelaskan sedikit ya tentang Rumah Lebah. Nah, hari ini kita mau bahas tentang bermain bersama anak itu seberapa pentingnya sih gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang penting atau enggaknya, sejauh apa pentingnya, tentu kita perlu tahu dulu ya, apa sih sebenarnya bermain itu. Jadi mungkin kalau kita pikir-pikir gitu ya, kalau kita lihat-lihat sekilas bermain itu sesuatu yang sederhana gitu ya. Tapi ternyata di para ahli perkembangan psikologi itu bermain itu menjadi suatu hal yang cukup rumit gitu ya. Bahkan untuk menentukan definisinya aja itu ada berbagai versi dari para pakar. Nah, dari beberapa definisi yang ada, ini saya coba rumuskan ya. Jadi bermain itu bisa kita sebut sebagai bagian alami atau apa ya, bawaan mungkin ya, bawaan dari anak, dari tumbuh kembang anak untuk melakukan aktivitas yang bermakna bagi dirinya sendiri. Nah, bermain ini juga bisa diartikan sebagai kegiatan di mana anak itu bisa belajar tanpa takut gagal. Karena kita tahu ya, kalau bermain itu kan minim aturan ya, nggak kayak kalau kita belajar di sekolah, nggak kayak kalau kita mengerjakan tugas-tugas yang memang sudah punya aturan dasar tertentu. Dan juga kegiatan bermain itu bisa diartikan sebagai kegiatan untuk anak mendapatkan hiburan. Karena walaupun sepertinya kalau kita lihat kok anak itu kayaknya santai-santai aja ya hidupnya, nggak terlalu banyak beban gitu kan, banyak waktu bersantai lah ya gitu. Padahal sebenarnya banyak tekanan-tekanan yang mungkin dihadapi oleh anak, konflik-konflik baik yang terjadi dalam dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar diri anak. Nah, bermain itu bisa menjadi momen di mana anak itu bebas dari tekanan karena biasanya anak bisa memilih kan untuk bermain sendiri gitu misalnya. Nah, saat bermain sendiri itu mereka punya waktu untuk akhirnya rileks lagi. Tapi selain lepas dari tekanan, ternyata bermain itu juga bisa diartikan sebagai kegiatan saat anak belajar untuk menghadapi tekanan gitu. Karena kan bermain selain bermain sendiri, juga bisa bermain bersama dengan teman sebaya. Nah, konflik-konflik yang terjadi saat anak bermain itu bisa menjadi pembelajaran tersendiri nih untuk anak. Nah, jadi kalau kita simpulkan nih, bermain itu bisa kita sebut sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bisa apa ya, memfasilitasi kebutuhan fisik maupun mental anak kayak gitu. Nah, sekarang coba nih, aku mau kasih tebak-tebakan dikit buat Mbak Asri, boleh ya Mbak ya? Boleh, boleh. Oke, jadi ada dua nih Mbak, ada dua anak. Ceritanya ini lagi main Lego ya dua-duanya. Anak yang pertama itu ngambil Lego dari tempatnya, dari raknya gitulah ya. Terus sama dia dibawa ke meja, terus dia mencoba menyusun Lego itu seperti yang ada di kotaknya gitu ya, seperti pola yang ada di kotaknya, sangat serius gitu. Kalau kita lihat tuh kayaknya kalau bermain itu didefinisikan sebagai kegiatan menyenangkan, kok kayaknya anaknya kok nggak senang ya gitu, nggak ada aura-aura happy-nya gitu, karena dia sangat serius mengerjakan Legonya itu supaya sama seperti yang di kotak. Itu yang pertama.
Terus anak yang kedua juga bermain Lego. Dia ngambil Legonya itu dari raknya bersama dengan ibunya. Terus dia dan ibunya bermain di karpet di bawah gitu ya. Terus habis itu ibunya membebaskan. Boleh mau bikin apa aja boleh gitu. Kamu mau ngarang bebas gitu ya. Dari Lego itu mau bikin apa aja boleh. Menurut Mbak Asri, mana sih Mbak dari dua anak ini yang bisa kita kategorikan sebagai anak yang sedang bermain? Yang kedua sih kayaknya ya. Yang kedua ya, karena kalau lihat dari definisinya menyenangkan ya Mbak ya, itu anaknya ya, bebas juga memilih gitu ya. Nah, ternyata dua-duanya itu lagi bermain Mbak gitu. Jadi kita nggak bisa menilai apakah kegiatan ini menyenangkan untuk anak atau enggak hanya dari apa yang terlihat di luarnya. Karena sebenarnya bermain itu selain kita bisa katakan sebagai perilaku, kita juga bisa katakan sebagai tugas perkembangan anak. Jadi anak tuh wajib untuk bermain sebenarnya. Dan yang ketiga, ternyata bermain itu adalah suatu proses gitu. Jadi tadi anak yang sebenarnya nyusun Lego sesuai dengan yang ada di kotaknya itu juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai bermain, karena itu juga pilihan dia sendiri untuk melakukan itu. Dan ada kesenangan sendiri sebenarnya di dalam diri anak walaupun mukanya kelihatannya serius gitu. Jadi di sini kita mungkin bisa mulai memperluas gitu ya, kalau kita lihat kegiatan bermain anak, kita bisa lihat oh ternyata nih anak nih sebenarnya mainnya itu dari dalam hati kok, walaupun kayaknya kelihatannya males-malesan gitu ya, cuman bobo-boboan sambil mainin sesuatu tapi diulang-ulang gitu. Mungkin kita ngelihatnya itu bukan bermain yang bermakna bagi dia gitu, tapi bisa jadi itu sebenarnya ada input yang masuk Mbak, dari misalnya waktu kalau anak saya itu sukanya misalnya main sambil tiduran terus pegang mobil, habis itu mobilnya dimajuin, dimundurin, dimajuin, dimundurin gitu. Kalau kita lihat mungkin kayak ini anak ngapain sih ngulang-ngulang terus gitu ya kegiatan itu, tapi sebenarnya bisa jadi sedang berjalan tuh kemampuan dia untuk berpikir, misalnya sebab akibat, oh kalau didorong itu maju, kalau ditarik itu mundur, kayak gitu. Jadi kegiatan bermain itu serumit itu loh Mbak, makanya ahli-ahli perkembangan psikologi itu sangat selektif juga memilih kata-kata untuk mendefinisikan kegiatan bermain itu sendiri. Oke, menarik sih tadi Mbak Rati bilang kalau dalam kegiatan bermain itu sebenarnya anak itu belajar untuk mengatasi tekanan atau mengatasi masalah yang terjadi dalam batinnya gitu ya, konflik. Betul. Nah, padahal banyak orang tua tuh kayak, aduh anakku kenapa main terus sih, atau kayak gitu ya. Iya benar-benar. Kapan belajarnya gitu ya Mbak ya? Belajarnya gitu, padahal ternyata waktu bermain itu mereka belajar juga gitu ya. Nah, betul. Mungkin banyak orang tua juga tuh yang banyak bertanya ya Mbak, kenapa sih anakku kok main terus gitu ya. Nah, kita lanjut nih, jadinya masuk ke pertanyaan kedua. Sebenarnya apa sih Mbak yang membuat anak itu punya dorongan gitu untuk bermain? Apakah kan nggak perlu disuruh ya kamu main sana? Iya benar. Gimana Mbak? Oke, jadi ada beberapa teori Mbak yang menjelaskan kenapa sih kok kayaknya setiap anak tuh dilahirkan untuk bermain gitu ya. Kayaknya tanpa disuruh pun mereka tuh kan main-main sendiri gitu. Kita diemin aja mereka akan main. Nah setidaknya nih kalau yang saya pernah baca itu ada 3 teori. Teori yang pertama itu menjelaskan bahwa bermain itu adalah latihan bagi anak untuk bertahan hidup gitu ya. Kasarnya begitu, bertahan hidup. Kok bisa heboh banget sih, kayak alasannya kenapa bisa bertahan hidup. Contohnya gini deh, kalau kita lihat anak lagi main di playground yang di luar gitu ya, outdoor, terus kan suka ada monkey bar itu ya yang manjat-manjat itu. Nah, di saat anak main itu, anak kan akan menjaga keseimbangannya supaya dia nggak jeblos ya, jatuh ke bawah gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk bertahan hidup juga ya, supaya dia bisa tetap stay gitu ya, selamat gitu lah ya, istilahnya selamat di alat mainnya itu. Itu contohnya. Terus teori yang kedua bilang, kenapa anak itu punya dorongan untuk bermain? Karena bermain itu adalah kegiatan yang tidak terlalu menuntut banyaknya kerja otak yang sangat berlebih gitu. Kalau misalnya kita ajarin kayak ngafalin huruf, ngafalin angka gitu kan, itu kan perlu kerja otak yang cukup keras ya untuk menghafal. Sedangkan kalau bermain itu kerja otak itu lebih rileks gitu. Nah, karena rileks itu jadinya tubuh si anak ini punya waktu untuk mengisi tenaga lagi untuk bisa siap mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan kerja otak lebih
banyak gitu. Makanya kenapa bermain itu disebutkan hal yang sangat penting bagi anak, karena kalau misalnya anak itu kebutuhan mainnya itu tidak tercukupi, khawatirnya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kerja otak lebih banyak itu nanti akan miss gitu, akan lebih susah dicapai oleh anak karena mereka terlalu lelah gitu ya, otaknya dipakai buat berpikir keras terus gitu ya, tidak diberikan momen untuk jeda, recharge lagi bagaimana supaya siap menghadapi kegiatan-kegiatan lain. Nah, teori yang ketiga itu meyakini bahwa bermain itu adalah cara tubuh. Jadi kayak apa ya? Kalau kesehatan mungkin kita bilang metabolisme ya gitu. Tapi kalau di sisi mentalnya itu adalah cara tubuh untuk menyeimbangkan energi yang berlebihan gitu. Apalagi kalau anak-anak itu kan dari bayi menuju ke usia yang lebih besar, itu akan semakin meningkat kebutuhannya untuk bergerak. Nah, kalau kita tahan terus nggak menyediakan kesempatan anak untuk belajar, itu khawatirnya nanti energi yang berlebih itu malah disalurkan dengan cara-cara yang kurang positif gitu. Nah, bermain ini adalah wadah supaya energi berlebih itu bisa diarahkan menuju hal yang lebih positif lagi, bahkan bisa menunjang perkembangan anak yang lainnya. Kayak gitu, Mbak. Sebenarnya jadi dalam kegiatan bermain itu banyak banget manfaatnya yang ada di belakang kegiatan itu ya, Betul sekali, Mbak. tanpa anak itu sendiri pun nyadar gitu. Jadi mereka Bener. saat main nih kayak gitu ya. Dan tadi kan Mbak Asri bilang ya kalau orang tua tuh mungkin masih banyak yang mikir anakku kok main terus ya, kapan belajarnya. Nah, padahal kalau kita bahas tentang anak usia dini, justru belajarnya mereka itu pada saat bermain gitu. Jadi kayak kewajiban ya malahan Mbak Iya jatuh. benar, malah kayak kewajiban gitu Mbak, bener-bener. Saking bermanfaatnya itu banyak banget gitu. Betul. Kalau kita udah tahu nih pentingnya dan apa dorongan yang membuat anak itu pengen banget main nih. Tapi kalau misalnya kita udah mengizinkan, oke, kamu penting memang untuk main. Nah, orang tua tuh kadang bingung gitu, Mbak. Ya waktu anak main aku ngapain dong gitu. Aku bisa sih melakukan hal lain, tapi apa yang harus aku lakukan dengan anakku waktu main kayak gitu, Mbak? Oke. Jadi ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh orang tua selama anak bermain. Ini peran apa yang harus diambil itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, silakan disesuaikan dengan kondisi anaknya, lagi butuh peran orang tuanya seperti apa. Setidaknya ada 4 peran yang bisa kita lakukan nih Mbak kalau anak lagi main. Peran yang pertama itu orang tua bisa mengambil peran sebagai observer atau pengamat. Jadi di sini orang tua mungkin partisipasinya dalam proses bermain anak itu lebih kecil. Cuman ngeliatin anak aja gitu ya. Kayaknya cuman ngeliatin ya Mbak ya, tapi sebenarnya kita perlu melihat, oh dia ternyata sudah bisa ya memasukkan misalnya tali ke dalam lubang yang lebih kecil daripada kemarin gitu misalnya. Terus, oh ternyata dia udah tahu loh bedanya misalnya serangga yang ada sayapnya sama yang nggak ada sayapnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu nih peran kita saat ini adalah sebagai observer, kita udah nggak banyak intervensi ke mainan anak gitu ya. Misalnya, jangan ditaruh di situ gitu. Karena kalau kita sebagai observer berarti ya udah kita benar-benar mengamati apa yang sedang dilakukan anak, apa yang meningkat dari kemampuan anak, apa yang kira-kira masih perlu distimulasi lagi. Itu peran yang pertama. Terus yang kedua, menjadi asisten anak. Nah, kalau misalnya kita tahu kan asisten itu biasanya tugasnya adalah memastikan kerja atasannya itu beres ya, dengan cara mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh atasan. Nah, begitu juga dengan peran asisten untuk anak gitu. Jadi tugas asisten orang tua di sini sebagai asisten itu adalah mempersiapkan material atau lingkungan bermain anak. Misalnya kita mau memberikan permainan puzzle gitu ya, kita yang siapin puzzle-nya gitu. Nah, peran yang ketiga adalah orang tua bisa menjadi teman main anak. Kalau teman main biasanya itu di sini orang tua itu nurut-nurut aja dulu sama anak gitu ya. Jadi misalnya kayak ayah nanti jadi kuda ya, misalnya ibu jadi robot misalnya kayak gitu ya. Jadi kita ngikutin nih alur permainan anak gitu. Dan peran yang keempat adalah peran sebagai partisipan aktif. Nah, bedanya apa sih sama teman main anak? Kalau kita sebagai partisipan aktif, itu kita boleh membantu anak untuk mengembangkan idenya. Jadi misalnya tadi, ayah jadi kuda-kudaan ya gitu. Terus ayahnya bilang, gimana kalau ayah jadi ini aja, misalnya jadi unicorn gitu ya. Jadi kudanya nanti ada tanduknya gitu. Jadi kan
mengembangkan ide anak yang tadinya mungkin cuma segini jadi lebih besar lagi. Nah, itu kalau kita mau jadi partisipan aktif gitu. Jadi terserah nih orang tua tinggal menyesuaikan kira-kira oh hari ini kayaknya aku mau mengamati anakku dulu aja deh gitu. Aku akan mengambil peran sebagai observer gitu. Nanti mungkin di hari lain mengambil peran lain atau bisa juga dalam satu hari mengambil 4 peran itu sekaligus dalam kegiatan bermain yang berbeda-beda gitu, Mbak. Ternyata banyak banget ya Mbak yang bisa dilakukan orang tua ketika anak tuh lagi bermain gitu. Iya, Cuman benar, Mbak. pinter-pinternya aja menyesuaikan mana peran yang paling cocok di kondisi mana gitu ya. Iya, betul. Si anak tuh kayak apa gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Mbak peran yang bisa orang tua lakukan ketika anak itu lagi bermain gitu ya. Dan itu pinter-pinternya kita aja menyesuaikan peran mana yang cocok untuk kondisi tertentu, menyesuaikan Betul. apa yang lagi dilakukan dengan anak gitu kan ya. Nah, Betul, tapi Mbak. ini kita mulai masuk nih Mbak ke inti pembahasan kali ini, pentingnya bermain bersama anak. Itu jadi sebenarnya seberapa penting sih Mbak peran orang tua itu saat anak bermain? Apakah cukup dengan kita mengamati aja juga udah oke, ataukah emang kita harus tuh concern yang lebih banyak gitu untuk peran orang tua di sini? Oke, ini saya coba ambil acuannya dari 4 peran yang tadi saya bahas itu ya, Mbak ya. Jadi apakah perlu ngambil salah satunya aja atau sebenarnya itu harus melengkapi ya semuanya itu. Jadi sebenarnya empat-empatnya itu perlu kita lakukan. Kayak yang tadi saya bilang bisa dilakukan di satu hari atau misalnya di hari yang berbeda gitu. Pokoknya intinya kita bisa kita perlu memerankan empat-empatnya ini. Nah, kenapa penting? Karena pertama, untuk peran mengamati anak itu dari situ kita bisa mengetahui kebutuhan stimulasi untuk perkembangan anak. Apa sih yang masih kurang gitu ya? Apa yang masih perlu kita sediakan untuk anak? Apa yang masih perlu distimulasi? Apakah ada keanehan atau kejanggalan dalam perkembangan anak gitu ya? Atau bahkan mungkin kita bisa tahu, oh ternyata emosi anak saat ini lagi marah. Ternyata ada hal yang mengganggu pikiran anak. Itu bisa kita ketahui dari proses bermain ketika kita mengambil peran sebagai observer gitu ya atau pengamat. Itu yang pertama, itu pentingnya kita menjadi pengamat bagi anak saat bermain. Lalu peran yang kedua adalah saat menjadi asisten anak. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk mengarahkan nih, Mbak. Mengarahkan permainan yang kita sediakan gitu kan. Kadang-kadang orang tua ada yang khawatir ya, Mbak, kalau kita terlalu mengarahkan nanti anak nggak bisa eksplor gitu. Nah, makanya nih, jadi kadang-kadang kita perlu jadi asisten, kadang-kadang kita perlu membebaskan anak. Nah, dengan kita bisa mengambil peran asisten ini, kita punya kesempatan untuk misalnya supaya anak mau mainin mainan puzzle-nya gitu. Jadi misalnya mainan yang lain disimpan dulu gitu ya. Jadi kita ajak anak untuk supaya mengambil mainan puzzle itu dengan mempersiapkan mainan puzzle itu gitu. Jadi kayak istilahnya ya pilihan anak tuh mainan itu gitu. Itu contohnya. Terus yang ketiga, saat orang tua berperan sebagai teman main anak, itu pentingnya adalah anak itu bisa terlatih untuk bermain dengan orang lain. Karena kan sebenarnya memang secara perkembangan, mulai usia 3 tahunan itu anak itu akan cenderung untuk bermain dengan orang lain ya, dibandingkan dengan orang tuanya atau dibandingkan bermain sendiri. Nah, tapi bermain dengan orang lain itu kan butuh skill ya Mbak ya sebenarnya, nggak cuma tiba-tiba bisa ngajak teman main gitu. Nah, dengan kita menjadi peran teman main anak, itu setidaknya kita melatih anak untuk bisa mulai bersosialisasi dengan cara bermain dengan teman lain, dengan cara bermain dengan orang selain orang tuanya yang selalu paham gitu ya maunya dia gitu. Dan peran yang keempat, saat kita menjadi partisipan aktif, itu juga melatih dia untuk supaya bisa bisa menerima pendapat orang lain gitu. Karena pada saat kita menjadi partisipan aktif itu kan kita melontarkan pendapat kita ya, gimana kalau kayak gini, kayaknya sebaiknya gini deh gitu. Nah, dari situ anak bisa belajar menerima pendapat orang lain, belajar memahami kalau ternyata orang lain tuh punya pandangan yang berbeda ya sama aku kayak gitu. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya ya sepenting itu gitu, besar sekali kepentingan peran orang tua di sini karena orang tua paling tidak bisa memainkan 4 peran ini selama bermain bersama anak, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses bermain yang nantinya bisa mempengaruhi stimulasi yang anak dapatkan untuk perkembangannya itu, Mbak. Semua aspek perkembangan anak seperti itu. Oke, jadi kalau kita tarik sampai jauhnya itu bisa sampai mempengaruhi perkembangan anak ya Mbak ya? Betul, Mbak. Tapi tadi kan ada contoh dari Mbak yang
oke, ayah jadi kuda ya, terus Hmm. ayahnya sendiri mengembangkan kreativitas anak itu dengan ada tanduknya atau kayak kudanya warna apa kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua tuh udah kehabisan ide gitu Mbak waktu bermain sama anak. Mungkin kayak jiwa kekanak-kanakan kita tuh udah menipis gitu. Jadi Iya, kayak iya, bahkan kreativitas atau ide kita pun udah menipis juga gitu. Gimana Mbak. Mbak tips-tips dari Mbak Ratih kira-kira? Oke, gimana? Berarti ini tips untuk gimana kalau orang tua sudah kehabisan ide gitu ya, Mbak ya, Iya, betul sekali. meladeni anak untuk bermain. Oke, kayak yang tadi dibilang Mbak Asri juga, kalau kreativitas kita tuh kadang kalau dibandingin anak itu mungkin udah malah banyakan anak gitu ya, Mbak ya, karena kita udah terlanjur terpapar banyak informasi gitu kan. Kalau kita misalnya kita bilang, ayah mau jadi unicorn aja gitu, kita sebenarnya udah tahu kalau unicorn itu nggak ada, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita dan anak itu kayaknya kreativitasnya itu sangat berbeda jauh karena anak-anak itu tidak terbatas kan pemikiran dia dengan informasi-informasi yang masih terbatas sebenarnya yang mereka dapatkan gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita sudah kehabisan ide? Karena anak-anak itu, karena kita tahu kalau anak-anak itu kreativitasnya lebih luas daripada kita bisa pertama memberikan mereka kebebasan untuk menentukan permainannya seperti apa gitu. Jadi ya udah kita kasih permainan free play gitu ya, terserah mereka mau oke, hari ini mau main apa gitu, atau misalnya tadi jadi kuda-kudaan gitu, kita misalnya nggak punya ide nih mau dikembangkan kayak gimana ya, kita bisa lontarkan pertanyaan aja gitu, kudanya nanti ngapain, terus habis itu misalnya kudanya kayak gimana, rambutnya warna apa, nah kayak gitu. Jadi kita nggak harus mikirin kan kudanya nanti rambutnya warna apa dan harus seperti apa ciri-cirinya, tapi kita lontarkanlah pertanyaan itu ke anak supaya anak bisa menentukan sendiri nih. Mereka bebas untuk berhayal gitu ya, kudanya tadi seperti apa yang dia mau. Itu tips yang pertama, kita beri kebebasan untuk anak berimajinasi gitu dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang kedua, juga bisa kita sediakan mainan open ended nih. Misalnya kita, kalau tadi kan kondisinya anak udah main ya, udah main sama anak. Ini misalnya kondisinya baru mau mulai hari, terus kita bingung nih mau main apa ya hari ini ya gitu. Nah, kita bisa sediakan mainan open ended. Mainan open ended itu mainan yang terbuka gitu ya cara cara bermainnya. Jadi misalnya kalau kalau mainan board game itu kan ada aturannya, misalnya Ludo itu harus lempar dadu dulu baru boleh maju. Nah, kalau open ended itu biasanya lebih terbuka, lebih bebas nanti penggunaannya. Contohnya balok, Lego itu kan sebenarnya bebas ya, anak mau bikin seperti apa kayak gitu. Itu juga bisa membantu kita kalau kita udah kehabisan ide, ya udah kita sediain aja nih balok, Lego gitu ya. Ya udah anak kasih waktu anak-anak untuk bermain dengan itu. Terus yang ketiga, bisa juga kita mengambil alternatif untuk melakukan messy play atau permainan yang berantakan gitu ya, misalnya main pasir, main beras, main cat, main air gitu. Itu tuh permainan jenis ini itu hampir semua anak tuh suka gitu ya. Dari anak usia bayi sampai anak yang gede-gede usia 5 tahun ke atas tuh biasanya tuh suka main air gitu kan. Mainan-mainan yang kotor-kotoran itu sangat menarik bagi anak gitu. Jadi kalau misalnya udah kehabisan ide bisa nih mulai ajak anak untuk main kotor-kotoran atau messy play. Asal siap-siap habis itu harus mau beresinnya gitu. Bahkan bisa sih sambil ngajarin anak untuk beres-beres bareng gitu ya setelah selesai bermain messy play. Dan yang terakhir itu bisa juga mengajak anak untuk bermain pretend play gitu. Jadi apa namanya? Kalau tadi kan jadi kuda-kudaan itu salah satu jenis pretend play yang bisa dilakukan gitu. Jadi pretend play pun itu tuh ada banyak Mbak jenisnya yang bisa dilakukan, nggak cuma pura-pura jadi ini, pura-pura jadi itu. Nah, sekalian pesan sponsor sedikit nih ya Mbak ya. Jadi insya Allah kan hari Senin itu Pobi dan Rumah Lebah juga akan mengadakan kelas via Zoom dan YouTube Live itu tentang pretend play gitu. Nah, untuk ayah bunda yang belum join grupnya mungkin bisa juga sekarang nih daftar dulu ke rumahlebah.id/pobi gitu ya. Untuk daftar nanti kita bisa belajar bareng lebih jauh di sana tentang pretend play supaya nanti kalau main sama anak udah nggak kehabisan ide lagi nih harus ngapain ya karena pretend play itu bisa menjadi salah satu solusi nih buat orang tua yang sering kehabisan ide untuk main bareng anak gitu Mbak. Jangan lupa daftar ya ayah bunda. Ada pesan sponsor. Jadi mungkin tadi kalau aku bisa catat itu ada 4 hal ya Mbak yang bisa kita Iya lakukan betul. ketika kita tuh kehabisan ide udah nggak tahu lah mau ngapain lagi sama anak gitu. Yang pertama men-trigger kebebasan anak untuk berimajinasi dengan pertanyaan-pertanyaan kita.
belum menyediakan mainan yang nggak ada aturannya, bebas, dilakukannya messy play dan pretend play. Nantinya pretend Betul. play ini akan lebih detail dibahasnya di sesi selanjutnya gitu ya Mbak ya. Gitu aja sih Mbak pertanyaan kalau dari aku, ada 5 pertanyaan itu, tapi ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah disampaikan pertanyaannya dari ayah bunda melalui Instagram Rumah Lebah dan Pobi. Aku bacain ya Mbak. Ya, Mungkin silakan Mbak. satu persatu. Jadi pertanyaan pertama nih, apa sih yang harus dilakukan agar mainan anak itu efektif untuk mendukung perkembangan anak? Nah, karena tadi kan ada kalau kita tarik lebih jauh lagi, manfaatnya bermain itu bisa sampai ke tugas perkembangan anak gitu ya Mbak ya. Gimana cara biar efektif? Oke, jadi supaya mainan yang kita sediakan itu benar-benar bisa menunjang perkembangan anak, tentu yang pertama kita harus tahu adalah tentang tahap perkembangan anak itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, misalnya anak kita usia 3 tahun. Oh, 3 tahun itu tahap perkembangannya sudah sampai mana ya? Aspek apa ya yang perlu kita stimulasi di usia 3 tahun kayak gitu. Nah, nanti kalau kita udah tahu informasinya, jadi yang pertama ya informasi tentang tahap perkembangan anak, kita kumpulkan, kita jadikan tujuan bermain gitu ya, aspek apa yang mau distimulasi, terus kemampuan apa yang kira-kira masih perlu ditingkatkan, itu ditentukan dulu. Yang kedua, baru kita cari kegiatan yang kira-kira bisa menunjang kemampuan yang tadi kita ingin stimulasi itu. Nah, baru setelah itu, setelah kita tahu, oh kita mau kegiatan ini nih, baru kita cari mainannya yang kira-kira bisa memfasilitasi kegiatan yang kita butuhkan tadi. Nah, setelah cari mainannya, jangan lupa kita juga harus punya variasi kegiatan bermainnya gitu. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya mood anak, ternyata tiba-tiba nggak mau mainin ini gitu. Nah, itu kita harus punya variasi atau alternatif nih. Gimana ya kalau misalnya anak ternyata nggak mau mainannya ini dijadiin sebagai ini gitu ya misalnya. Misalnya nggak mau mainan hurufnya diajak untuk cari di sekitar rumah gitu ya, kita mainannya misalnya yang kita susun seperti itu, tapi ternyata anak males nih mengitari rumah untuk mencari huruf. Nah, kita harus cari alternatif lain, misalnya oke, kita tempel ke kulkas gitu, mungkin anak lebih interest gitu ya karena kulkas tuh dekat dengan keseharian dia gitu. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita harus tahu nih cara mengevaluasinya, jadi jangan hanya menyediakan tapi kita lupa kalau kita tuh punya tujuan gitu. Nah, dengan kita menentukan evaluasinya seperti apa, itu insya Allah bisa lebih terbantu nih. Misalnya, evaluasinya dengan tanya-tanya ke anak gitu. Jadi ini huruf apa dek tadi? Kalau nama kamu ada huruf apa aja gitu. Itu kalau metode kita wawancara atau tanya jawab ke anak. Bisa juga kita pakai metode observasi gitu. Misalnya, kalau observasi ini biasanya untuk hal-hal yang apa ya? Yang bisa langsung kita amati ya. Jadi kalau misalnya warna gitu ya, misalnya warna, terus habis gitu anak sudah bisa nyebut sendiri, atau misalnya anak mengelompokkan warna apa benda sesuai warnanya kayak gitu. Jadi apa namanya, kadang tuh ada orang tua yang mikir anak saya tuh kalau ditanya-tanya tuh suka nggak mau jawab yang benar Mbak, tapi padahal saya tahu kalau itu tuh bisa anaknya. Nah ya udah, nggak usah dipaksa untuk harus menjawab benar setiap kali ditanya gitu, karena nggak semua anak tuh cocok evaluasinya dengan cara tanya jawab gitu ya, kayak di tes gitu kan nggak semuanya suka ya gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya emang evaluasi dengan cara wawancara itu sekiranya kurang cocok, bisa kita alihkan nih misalnya dengan observasi gitu, atau misalnya tanya jawabnya jangan langsung gitu ya, jangan kelihatan tanya jawab banget. Misalnya nih kita mau ngajarin warna gitu, setelah kita ngajak main tentang warna, nanti di momen lain kita bisa misalnya bilang, adek tolong dong bisa nggak ambilin ibu piring yang warnanya hijau gitu. Nah, nanti dari situ kita tahu nih kalau dia benar ngambilnya, oh berarti dia udah tahu nih tentang warna hijau. Kalau dia masih salah, oh mungkin dia belum ingat warna hijau itu seperti apa. Mungkin kayak gitu, Mbak. Wah, lengkap banget ya dari A sampai Z nih udah dijelasin sama Mbak. Langkah-langkahnya gimana. Mungkin tadi yang menurut aku menarik sih cari variasinya. Itu kadang-kadang orang lupa ya Mbak ya. Jadi orang tua tuh kayak sedih gitu, baper kadang-kadang. Aduh aku tuh udah mikirin biar tepat sasaran gimana, anaknya nggak mau gitu ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih penting sih Mbak, kehadiran orang tua saat anak bermain atau jenis permainan yang bisa mencapai goal tertentu? Wah, ini menarik sekali ya. Kayaknya dua-duanya ini sangat sulit untuk dipilih. Karena memang sebenarnya dua-duanya itu bukan untuk dipilih, Mbak. Jadi dua-duanya itu sangat penting dan saling mendukung. Jadi kan kehadiran orang tua itu kan penting ya untuk anak. Tapi
tools atau material yang digunakan saat bermain itu juga sangat penting. Apakah sesuai dengan perkembangan anak, apakah tingkat kesulitannya itu sesuai dengan kemampuan anak saat ini gitu. Jadi kalau misalnya disuruh milih mana yang lebih penting sih sebenarnya saya pribadi sih nggak bisa milih ya, Mbak, ya, karena dua-duanya itu penting. Toolsnya itu butuh pendampingan dari orang tua pun butuh tools untuk menunjang kegiatan bermain anak supaya menyenangkan gitu. Jadi kalau bisa sih bukan memikirkan mana sih yang lebih penting gitu, tapi lebih ke arah bagaimana kita membuat jenis permainan yang kita sudah sediakan itu supaya bisa benar-benar menunjang perkembangan anak. Jadi balik lagi ke tadi pertanyaan yang pertama itu, Mbak, gitu. Gimana kita tahu apakah mainan yang kita sediakan itu sesuai dengan kebutuhan anak nggak sih gitu. Bukan untuk memilih mana yang lebih penting di antara dua itu, karena dua-duanya penting. Saling menunjang satu sama lain gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke, lalu gimana kita menentukan jenis permainan bersama anak? Mungkin lebih ke mana jenis permainan yang cocok gitu, Mbak ya. Oke, pertama sebelum kita tentukan permainan apa sih jenisnya yang bisa kita kasih ke anak kita supaya kita bisa main bareng dengan seru gitu ya, bareng-bareng anak. Pertama kita harus tahu dulu nih, tetap kita harus tentukan tahap perkembangan anak itu udah sampai mana dan aspek perkembangan apa yang mau kita stimulasi gitu. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kita lihat ketertarikan anak saat ini sedang di topik apa sih. Apakah mungkin hewan, atau mungkin transportasi, atau mungkin warna-warna tertentu. Kalau anak perempuan mungkin lagi suka banget sama semua hal yang warnanya itu pink gitu ya contohnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan kita mau main sama anak itu dengan jenis permainan yang seperti apa. Karena banyak banget jenis permainan. Paling nggak kalau dirangkum itu ada sekitar 5 jenis permainan yang masing-masing itu punya jenis-jenisnya lagi di bawahnya gitu, Mbak. Jadi yang pertama ada permainan yang melibatkan gerak aktif. Misalnya kayak eksplorasi gerak gitu ya, atau misalnya lagi main yang ekstrim-ekstrim sama ayahnya. Nah, itu juga termasuk bermain tuh sebenarnya. Terus ada juga permainan dengan fokus yang mau distimulasi itu komunikasi dan sosial gitu. Misalnya permainan yang berkelompok, permainan yang tebak kata, contohnya kayak gitu. Terus yang ketiga permainan yang melibatkan motorik halus. Jadi misalnya menyusun balok-balok kecil, terus menuang air, menyendok beras kayak gitu. Terus yang keempat permainan untuk memberikan informasi-informasi tertentu. Misalnya kita mau kasih informasi tentang sejarah gitu ya, yang kayaknya tuh berat tapi sebenarnya bisa kita kemas dalam bentuk permainan gitu, atau misalnya kita mau kasih informasi tentang sains gitu-gitu. Dan yang kelima, permainan yang lebih banyak melibatkan imajinasi, seperti contohnya pretend play. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, gimana kita menentukan jenis permainan yang itu tadi ya, yang cocok untuk anak, ya kita harus tahu dulu tahap perkembangannya, terus kita sesuaikan dengan ketertarikan anak saat ini, lalu kita tentukan kira-kira jenis permainan yang bisa kita berikan ke anak saat ini apa gitu. Jadi jangan cuma lihat kesukaan anak juga gitu ya, tapi kita harus lihat apa sih yang mampu kita lakukan sekarang gitu. Misalnya ya kita mau kasih kegiatan ini tapi mainannya belum ada, oke kita ambil jenis kegiatan lainnya, contohnya gitu, Mbak. Ini pertanyaan selanjutnya masih nyambung sih, Mbak. Apakah ada tahapan untuk menuju goals bermain bersama anak? Oke, jadi sebenarnya tidak ada tahapan bakunya ya, kayak menuju tujuan itu tercapai itu seperti apa. Karena apa? Karena tujuan bermain tuh balik lagi ke kebutuhan orang tua dan anak masing-masing gitu ya. Jadi tergantung, kalau tadi kita bahas peran ya, nah tergantung nih peran orang tua ini lagi ngambil yang mana, tujuan bermain yang dikasih ke anak itu apa gitu. Jadi berhasilnya ketika apa ya, masing-masing orang tua punya kondisi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang merasa berhasil setelah mendapatkan informasi anaknya butuh stimulasi apa. Di sisi lain nanti mungkin ada orang tua yang merasa berhasil bermain bersama anak ketika misalnya anaknya itu mau main bareng dia, bisa memberikan aturan-aturan khusus dalam permainan bersama orang tuanya kayak gitu. Jadi beda-beda ya, Mbak ya, nggak ada tahapan bakunya untuk mencapai tujuan itu. Oke, jadi nggak usah dibandingkan proses bermain bersama anak satu dengan yang lainnya gitu ya, Mbak? Betul, tergantung peran apa yang mau diambil sama orang tua saat itu. Oke. Nah, tadi kan di awal Mbak juga sempat bilang kalau ada masa-masa tertentu di mana anak itu lagi pengen main sendiri, pengen main sama temennya, atau baru mau timbul minat untuk main bareng orang tuanya gitu ya, Mbak. Betul.
Lalu ini ada pertanyaan, bagaimana cara membujuk anak jika ia lebih tertarik bermain dengan temannya daripada sama ibunya, Mbak? Oke, jadi sebenarnya memang itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya kalau anak-anak tuh lebih senang main sama temennya ya, karena yang tadi saya bilang ada usia di mana anak itu akan mencari teman sebaya untuk bermain sama dia gitu, karena memang kebutuhan sosialnya sudah berkembang. Karena kan kebutuhan sosial itu pertama mungkin sama ibunya dulu, nanti mulai sama ayahnya juga, sama anggota keluarga lain. Nah, nanti usia 3 tahun ke atas tuh biasanya akan lebih berkembang untuk mencari teman sebaya supaya dia punya apa ya, sparring partner gitu kali ya untuk bermain gitu. Karena kan beda ya rasanya main sama yang lebih tua sama yang seumuran gitu. Jadi tidak perlu membujuk anak untuk akhirnya ayo dong main sama ibu lagi gitu. Karena mungkin bisa jadi memang saat ini kebutuhan anak untuk bermain bersama temannya itu lebih besar dibandingkan kebutuhan anak untuk bermain dengan orang dewasa yang mungkin sudah sering dia lakukan di usia-usia sebelumnya gitu. Nah, tapi saya ngerti sih, mungkin ada kekhawatiran gitu ya, orang tua takutnya nanti kalau misalnya main sama temennya terus, jadi nggak bisa tahu gitu kan perkembangan apa sih yang terstimulasi gitu ya. Walaupun sebenarnya main sama teman sebaya itu akan banyak yang bisa distimulasi, terutama dari kemampuan sosialnya. Nanti anak akan belajar negosiasi gitu ya, belajar mengalah, terus belajar menghadapi konflik kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang ayah bunda atau orang tuanya khawatir ada yang kurang terstimulasi kalau main sama anak, bisa juga mengambil alternatif, misalnya kita membuat permainan yang bisa dilakukan berkelompok gitu. Jadi kita nih yang bikin mainan supaya anak tetap bisa main sama teman-temannya, tapi permainannya itu lebih terarah gitu ya. Mungkin itu sih solusinya. Jadi nggak perlu membujuk, tapi kita yang membuat supaya kita supaya anak tertarik untuk bermain bersama kita seperti itu. Dan kitanya juga tetap memonitor perkembangannya ya, Mbak ya, selama Betul. bermain dengan teman sebaya. Masih lanjut, Mbak, langkah apa yang dapat diambil jika anak mulai bosan bermain dengan orang tuanya? Oke, yang pertama, kasih kebebasan anak dulu untuk memilih permainannya. Karena bisa jadi anak bosan itu karena kita terus-terusan menstimulasi yang itu-itu aja, padahal sebenarnya kebutuhan stimulasi dia bukan itu. Jadi coba kita kasih waktu, oke hari ini kamu mau main apa terserah. Nanti misalnya ibu ikutin deh, kamu mau main apa nanti ibu ikut gitu. Terus yang kedua, sebenarnya tidak perlu khawatir kalau sesekali anak tuh bosan main sama kita, nggak masalah. Karena sebenarnya anak itu juga punya kebutuhan untuk bermain sendiri. Bahkan dengan bermain sendiri, anak itu bisa mengembangkan kreativitasnya gitu. Karena kan kalau sendiri itu lebih bebas ya rasanya mau berkreasi seperti apa gitu. Dan saat anak lagi pengen main sendiri, nah mungkin itu saatnya orang tua mengambil peran sebagai observer gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa mengamati kembali ketertarikan anak. Jadi coba kasih permainan yang sesuai dengan ketertarikannya saat bermain bersama kita. Karena bisa jadi ya itu tadi anak bosan karena dia nggak tertarik sama mainannya kalau lagi main sama kita. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa evaluasi diri sendiri nih. Apakah peran yang selama ini kita ambil itu sudah cukup memfasilitasi kebutuhan anak? Jangan-jangan kita selama ini cuma jadi teman main yang nurut aja sama anak. Tapi kita nggak ngasih ide-ide untuk mengembangkan ide anak gitu ya. Tidak mengambil peran sebagai partisipan aktif. Nah, itu bisa banget bikin anak bosan gitu ya, kayak ini kenapa sih kok ibu nurutin terus gitu, kenapa nggak ikutan usul gitu loh misalnya, seperti itu. Terus evaluasi juga kebutuhan anak untuk bersosialisasi. Jangan-jangan kelihatan bosan main sama kita karena memang kurang waktunya untuk main sama teman sebaya gitu. Jadi ketika ketemu kita tuh kayak males gitu ya, kayak udah capek gitu. Karena ya udah terlalu sering terpapar dengan permainan bersama kita gitu ya, kurang kebutuhan stimulasinya untuk bertemu dengan teman sebaya. Karena kan pasti kalau udah tercukupi stimulasi untuk bermain dengan teman sebaya, nanti ketika ketemu orang tua biasanya sih akan apa ya, lebih fun lagi gitu ya, akhirnya ketemu orang tua lagi gitu. Terus yang terakhir mungkin perlu saya ingatkan bahwa bermain sendiri atau tidak bermain bersama orang tua itu bukan hal yang buruk gitu ya. Anak tuh butuh bermain itu dengan berbagai versi. Main sama orang tuanya butuh, main sendiri butuh, main sama teman sebaya butuh, main sama anak-anak yang agak lebih tua juga butuh, main sama anak-anak yang agak lebih muda juga butuh gitu. Jadi tidak perlu khawatir, sesekali bosan main sama kita nggak masalah, karena
ya kita juga manusia, anak juga manusia, sama-sama punya kebutuhan yang berbeda-beda, jadi sangat mungkin gitu ya anak akan bosan dengan apa yang kita kasih gitu. Nah, kalau tadi anaknya yang bosan, sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana kalau orang tuanya yang nggak mood, Mbak, bermain bersama anak? Apakah boleh nih, Mbak, menjadikan screen time itu sebagai alternatif pengganti kegiatan bermain ketika kita lagi nggak mood main sama anak? Oke, bukan cuma anak yang manusia biasa, orang tua pun manusia biasa. Orang tua tuh bukan robot bermain gitu ya, yang harus selalu mau kalau diajak main. Sangat wajar ya kalau orang tua itu bisa ada di titik, aduh udah nggak mood lagi main sama anak gitu. Karena kan yang diurusin bukan cuma main sama anak doang ya dalam sehari. Nah, inilah pentingnya special time gitu. Kalau misalnya ayah bunda di sini belum pernah dengar tentang special time, jadi special time itu bisa kita artikan sebagai waktu khusus yang kita jadwalkan untuk anak bermain bersama anak ya, fokus nggak ngerjain apa-apa selain main sama anak, maksimal 15 menit. Maksimal ya, karena kalau kita lebih dari itu khawatirnya anaknya happy, orang tuanya yang cemerut aja seharian karena udah capek ngeladenin anak main gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita lagi nggak mood, kita juga harus bisa belajar menyampaikan itu ke anak. Misalnya, ibu lagi capek deh, boleh nggak ibu istirahat dulu, kamu main yang lain dulu ya, nanti kalau ibu udah selesai istirahat, kita main bareng lagi gitu. Jadi kita pun perlu waktu untuk recharge energi, supaya bisa menghadapi anak saat bermain itu lebih fun lagi. Jangan sampai nanti karena kita maksain ada terus buat anak gitu selama bermain, malah kegiatan bermain itu jadi nggak menyenangkan bagi anak. Bahkan ada yang mungkin jadi traumatis gitu ya dengan kegiatan bermain itu atau dengan mainan-mainan tertentu gitu. Karena misalnya setiap kali aku main air, selalu aja aku dimarahin sama mama misalnya kayak gitu. Terus jadi setiap kali kita mau nawarin main air, anaknya udah nggak mau lagi kayak gitu. Jadi wajar, nggak apa-apa, sampaikan aja kalau kita tuh juga butuh istirahat. Nah, terkait screen time, sebenarnya screen time itu boleh, tapi tetap dilihat ya batasannya sesuai usia, dan jangan jadikan screen time itu sebagai pengganti kegiatan bermain. Maksudnya, screen time boleh diberikan, tapi kegiatan bermain, kebutuhan anak untuk bermain juga harus tetap dipenuhi gitu. Jadi misalnya, oh hari ini udah screen time 1 jam kok, ya udahlah anggap aja itu kebutuhan bermain dia terpenuhi. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi oke, screen time 1 jam dipenuhi, tapi kebutuhan bermainnya juga harus tetap dikasih gitu. Nah, tipsnya, kalau kita lagi nggak mood kayak gini nih, misalnya, kita bisa pertama ambil peran sebagai pengamat. Ya udah, anak-anak disediain mainan, kita lihat dari jauh gitu ya. Oh, kayak gini. Oh, dia lagi main ini, kayak gitu. Terus, sediakan mainan yang open-ended tadi, atau mainan-mainan yang bisa digunakan anak untuk bermain sendiri atau solitary play. Dan juga, bergantian dengan pasangan, jangan lupa, karena kalau misalnya anaknya main sama ibunya terus, pasti ibunya juga akan bosen. Anak main sama ayahnya terus, ayahnya juga akan bosen gitu. Jadi kalau bisa ganti-gantian. Waktu kita istirahat, nah itu bisa minta tolong ke pasangan untuk bergantian mengambil peran bermain bersama anak. Seperti itu, Mbak. Boleh di-tag nih pasangannya, Bunda. Oke, benar. Ada yang nonton nih. Oke. Kalau perlu dikasih menit kesekian dengerin ya gitu. Ya, sekalian belajar juga tentang special time gitu ya. Iya, betul. Ibu nggak cuma bundanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini sering banget muncul waktu kelas WhatsApp nih, Mbak. Gimana peran orang tua ketika anak itu menemui konflik saat bermain dengan teman sebayanya, misalnya berebutan, terus nggak mau berbagi, atau mungkin ada teman sebaya yang mendorong, nggak tahu sengaja atau tidak gitu. Apa sih yang perlu kita ini? Kadang sungkan gitu ya Mbak, negor anak lain gitu. Iya, benar-benar. Emang bermain itu sangat dinamis ya Mbak ya di anak-anak itu. Mungkin kalau di kita bisa santai-santai aja gitu, tapi kalau di anak-anak bisa baru 5 menit udah tiba-tiba ada yang nangis gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, konfliknya sudah sebesar apa sih? Kalau kita lihat, anak kita nih misalnya anak usia 2 tahun sama 1,5 tahun berantem. Nah, itu kan kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik belum terbentuk dengan baik ya. Jadi tentu kita perlu turun tangan. Tapi misalnya yang berantem anak 3 tahun sama anak 5 tahun, atau anak 4 tahun sama 5 tahun yang mereka udah sama-sama bisa negosiasi gitu, ya udah kita beri kesempatan untuk mereka menyelesaikan sendiri. Kalau bisa oke gitu ya. Kalau nanti udah mulai ke arah yang berbahaya gitu ya, misalnya agresif gitu, baru kita turun tangan, kita coba jadi mediator yang netral. Gimana caranya supaya netral? Kita tanya cerita kronologis kejadian dari masing-masing anak gitu misalnya. Oke, tadi kenapa gitu, tanya si A.
tadi kenapa kamu begini gitu, tanya si B. Terus kita simpulkan, oke, tadi kamu lagi main ini, terus kakak datang ngerebut mainannya. Nah, jadi tadi siapa duluan nih yang udah pakai mainan ini duluan gitu misalnya. Dari situ nanti kan kita akan membentuk alur berpikir anak ya. Oke, ternyata tadi si adik yang ngambil duluan kan gitu. Jadi gimana kalau si adik yang ngambil duluan, siapa yang boleh main duluan gitu, baru kita bisa arahkan menuju ke solusinya. Kalau misalnya anak udah lebih gede usianya, bisa kita tanyain, ya udah kalau gitu gimana nih baiknya nih, sekarang kita harus ngapain nih gitu, tadi yang ngedorong harus ngapain nih gitu misalnya ya, kalau misalnya dia udah usianya udah lebih matang. Tapi kalau untuk anak-anak usia 3 tahun ke bawah, biasanya harus langsung kita kasih solusi. Oke, kamu minta maaf dulu ya, atau misalnya kamu buat adik kamu tenang dulu deh, nanti habis gitu, nah terus ya udah deh kita kasih solusi apa, misalnya mainnya bergiliran gitu ya. Kalau bergantian tuh memang masih susah untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, di bawah usia 5 tahun tuh masih susah. Jadi kita bisa pakai sistem bergiliran, misalnya dengan hitungan, atau misalnya oke, nanti kalau ibu sudah kasih tahu nih jarum panjangnya di angka 5, udahan ya dek ya, nanti waktunya kakak yang main gitu. Nah kakak sambil nunggu bisa main yang lain dulu, misalnya kayak gitu. Nah, di luar momen itu bisa kita terus jelaskan. Misalnya kita ulang lagi, tadi pas lagi main, mainan adik diambil sama kakak ya gitu. Boleh nggak ya kalau kayak gitu? Nah, atau misalnya kita pakai media lain, misalnya buku cerita yang ceritanya misalnya kakak adik lagi rebutan mainan gitu. Jadi momen bermain yang tadi tuh yang ada konflik itu bisa jadi bahan diskusi kita justru di misalnya saat sebelum tidur, atau misalnya di momen-momen kita lagi bacain buku sama anak gitu, Mbak. Jadi memang penting kita mengambil posisi netral dan tidak intimidatif ya Mbak ya, takutnya kita jadi nggak membangun alur pikir anak. Betul. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mbak, saat anak sedang fokus bermain, sejauh mana sih orang tua itu perlu nimbrung ngajak ngobrol, karena kadang tuh ingin sambil melatih komunikasi anak, tapi takut mengganggu konsentrasinya waktu dia sedang mengeksplor mainannya. Ini terkait dengan dinamika beberapa peran yang tadi sudah dijelaskan Mbak Rati ya? Nah, ini pentingnya kita tahu Mbak, tujuan dari kegiatan yang mau kita kasih ke anak dan peran yang mau kita ambil selama bermain bersama anak. Kalau tujuannya itu untuk melatih komunikasi anak, ya kita kasih kegiatan yang memang melibatkan interaksi atau komunikasi gitu. Jadi kita nggak merasa bersalah takut mengganggu konsentrasi anak. Tapi kalau misalnya kita tujuannya itu untuk memperkaya atau misalnya supaya anak bisa bereksplorasi lebih luas, nah kita kasihlah kegiatan yang minim interaksi mungkin, atau ya kita kasih permainan-permainan yang bisa dimainkan anak sendiri tanpa harus kita intervensi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Semoga ayah bunda yang memberikan pertanyaan bisa terjawab ya semua atas pemaparan Mbak Rati tadi. Nah, nggak terasa nih Mbak, kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol, ngubek-ngubek tentang isinya bermain itu apa dan apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua ketika bermain bersama anak. Mungkin ada closing statement dari Mbak Rati? Closing statement-nya paling gini ya Mbak ya, kehadiran kita saat bermain sama anak itu kan memang sangat penting ya. Tapi nggak cukup kita tuh cuman hadir, ada di dekat anak gitu saat anak bermain. Kita sebagai orang tua itu juga perlu paham peran kita selama bermain dengan anak itu apa sih, supaya tujuan awal kita ngasih kegiatan bermain untuk anak itu tercapai, yaitu untuk menunjang perkembangan mereka gitu. Jadi sangat penting untuk kita menentukan dulu nih tujuan permainan dan juga peran yang akan kita ambil sama bermain dengan anak. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Rati sekali lagi, dan terima kasih juga bagi yang sudah menyimak sampai akhir dan berpartisipasi juga dengan menyampaikan pertanyaan. Mungkin terakhir aku mau mengingatkan lagi kali ya Mbak untuk ayah bunda yang ingin membahas lebih lanjut tentang Pretend Play, masih bisa daftar kelas kolaborasi dari POBI dan Rumah Lebah dengan daftar melalui link rumahlebah.id/POBI. Oke, saya Gilang Asri Nur Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas.